kali ini, hari ini, kira-kira saya akan mengcover ini. Ada 6. Kalau ini kan tidak hanya sekedar merangkum, tidak hanya membuat review paper gitu, tapi harus dipublikasikan kan. Ketika dipublikasikan itu, kita harus jelas gitu. Slide berikutnya, saya menjelaskan sedikit bahwa kalau mau menulis literatur review, kalau saya senang menggunakan contoh yang sudah ada. Alasannya sih sederhana, karena banyak di luar itu banyak contoh paper-paper yang sudah bagus gitu. Nah, kita tiru caranya menulis saja gitu. Biasanya kalau saya mau menulis, terutama bagi yang baru mau menulis gitu ya, coba cari paper yang Anda senang gaya bahasanya, disimpan. Kemudian Anda senang struktur penulisannya, format penulisannya, cara menulisnya. Jadi ini 2 paper. Kemudian ketiga, cari paper Bapak Ibu senang metodenya. Kemudian keempat, biasanya result dan discussion. Jadi bisa jadi Bapak Ibu itu menggabungkan 4 jenis paper, caranya, kemudian dijadikan tulisan Bapak Ibu. Ini hanya stylenya saja. Bapak Ibu meniru metodenya dari paper ini, kemudian meniru result discussion dari paper lain, kemudian writing language-nya dari paper lain, gitu. Sehingga lebih mudah. Nah, ini contohnya sebuah mini review yang sangat sederhana. Kalau Bapak Ibu melihat di sini tidak menggunakan Imrat ya. Kalau memang jurnalnya tidak menggunakan Imrat, Bapak Ibu tidak perlu menggunakan Imrat. Tapi biasakan menulis dengan Imrat karena akan jauh lebih mudah merubah dari bentuk Imrat menjadi non-Imrat daripada non-Imrat menjadi Imrat. Itu akan lebih rumit. Nah, di sini dari introduction, kemudian purpose, design of OSCE, ini kan lebih menjelaskan tentang assessment di OSCE itu sendiri. Reliability, educational impact. Sederhana sekali. Ini sangat sederhana. Untuk pemula penulis review seperti ini nggak apa-apa sih. Yang berikutnya adalah research question. Lebih ke arah Bapak Ibu ini kepengen mencari apa sih, pengen tahu apa sih, itulah yang dijawab. Kenapa sih tanya itu takut? Kan tinggal dicari di review paper, mereview paper, kalau tidak terbukti ya kita jelaskan saja tidak terbukti gitu. Di systematic review itu ada hal yang unik, yaitu coba deh baca di Cochrane deh, atau yang non Cochrane. Kalau saya mengistilahkan sebagai Cochrane style dan non Cochrane style. Kalau Bapak Ibu melihat hasil systematic review, conclusionnya tidak konklusif. Saya pernah baca di Cochrane, menjawabnya seperti hasilnya menunjukkan kalau nggak salah ada hasilnya menunjukkan efektif, namun langsung ditulis namun dikarenakan penelitian yang ada di bidang ini masih terlalu sedikit, sehingga kita tidak bisa menggunakan ini sebagai panduan. Jadi unik sekali. Jika menemukan sesuatu yang tidak konklusif, ditulis saja karena memang itu temuannya. Modelnya systematic review itu kan menghindarkan bias, tetapi kalau review biasa boleh bias kok. Nanti saya tunjukkan kenapa boleh bias. Kira-kira begini layoutnya.
Jadi begini, kalau systematic review ini sistematis sekali, yang ini non sistematik. Systematic review itu menghindarkan bias. Yang ini terserah penulisnya, gampang aja. Sekarang kita melangkah ke mind map. Mind map itu apa sih? Apa yang kita pikirkan? Caranya, nah caranya ini sebetulnya dari reflection tadi bisa membuat mind map. Pertanyaannya Mas Kobu tadi apa? Pendidikan jarak jauh ya. Ada PJJ, ada skills, ada kedokteran, aktivitas ya. Coba kita lihat lagi ya. Lihat, fokusnya ada di PJJ sebetulnya. Efektivitas, transfer, skills kedokteran. Kalau kita lihat ini berarti nanti kira-kira di review papernya Mas Kobu harus ada pembahasan tentang program jarak jauh, kemudian efektivitas transfer. Nah, jangan hanya skill. Berarti nanti di sini termasuk knowledge dan skill. Kemudian khusus skill kedokteran. Jadi nanti di reviewnya kira-kira yang dibahas harus ini. Nah, caranya membuat mind map seperti apa? Ini pertanyaannya ya. Kemudian di sini tentang PJJ. Di sini tentang efektivitas untuk transfer. Gitu. Kemudian di sini skill dan knowledge. Kemudian di sini medical skill. Nah, di sini nanti yang dibahas apa? Ini ada subbahasan lagi. Bapak Ibu harus bisa mengisi ini. Nah, ini pertanyaannya adalah apa yang perlu diketahui ketika membahas PJJ? Iya nggak? Kira-kira kan seperti itu. Contohnya saya share seperti ini.